Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, ketemu lagi di mata kuliah perilaku konsumen. Kali ini kita akan bahas tentang budaya. Oke, kita mulai. Culture atau budaya. Apa sih budaya ini? Kita nanti definisikan pentingnya budaya dalam perilaku konsumen. Kita memahami budaya ini untuk menentukan produk atau jasa apa yang bisa disesuaikan dengan kebudayaan dari segmen pasar yang akan kita jadikan target market, ya. Jadi masing-masing budaya, masing-masing masyarakat atau individu memiliki budaya yang berbeda-beda, tergantung budaya yang mereka yakini dan mereka taati, bahkan mereka jalankan budaya tersebut, ya. Oke, baiklah, kita coba definisikan budaya menurut beberapa ahli. Menurut Hawkins yang pertama, bahwa budaya didefinisikan sebagai satu hal yang kompleks, menyeluruh, mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, hukum atau norma, ya, moral, kebiasaan, dan kapabilitas lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang dikuasai individu sebagai anggota masyarakat. Definisi lain menurut Mowen and Miner, bahwa budaya didefinisikan sebagai seperangkat pola perilaku. Nah, ini lebih spesifik mendefinisikan sebagai pola perilaku yang diperoleh secara sosial dan diekspresikan melalui simbol-simbol, melalui bahasa, dan cara-cara lain kepada anggota masyarakat. Oke. Dari dua definisi para ahli tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Kita definisikan sebagai budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari oleh satu kelompok masyarakat tertentu yang membantu mengarahkan perilaku konsumen. Nah, jadi kita akan mempelajari budaya ini karena perilaku konsumen dipengaruhi oleh budaya, ya, di mana dalam budaya yang didefinisikan sebagai keseluruhan yang utuh terkait pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai yang dianut, dan kebiasaan yang dilakukan atau hasil dari pembelajaran dari kelompok masyarakat atau dalam hal ini mungkin target market kita nantinya, yang akan membantu mengarahkan perilaku konsumen, ya. Oke. Pembelajaran budaya. Jadi budaya itu timbul, muncul, dan berkembang pada individu yang ada di masyarakat melalui proses pembelajaran, ya. Mulai dia lahir, dia akan belajar di lingkungan utama atau lingkungan kecil awal mereka, yaitu keluarga. Kita diajarkan berbagai macam nilai-nilai, ya, nilai yang baik dan buruk, ya. Jadi yang seharusnya kita lakukan dan tidak seharusnya kita lakukan, kita bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut atau budaya yang kita dapatkan dari proses pembelajaran dalam keluarga. Ada dua macam pembelajaran budaya yang mengakibatkan budaya itu terus akan dipegang, ya, harapannya, dan sebaliknya. Dalam hal ini ada masuknya budaya lain
yang mempengaruhi sehingga budaya yang ada bisa jadi ditinggalkan, ya. Ada dua hal proses. Yang pertama yaitu enkulturasi. Enkulturasi ini adalah proses pembelajaran budaya dengan tujuan agar budaya yang sudah ada semakin kuat dan harapannya pada generasi berikutnya akan tetap dilaksanakan budaya tersebut. Ya, ini proses enkulturasi. Ya. Jadi kalau kita di sekolah dasar beri pembelajaran budaya terkait dengan apa yang harus kita lakukan, ya, nilai-nilai baik, apa yang tidak harus kita lakukan, sebaliknya, ya, itu kita pelajari mungkin selama kita belajar di bangku sekolah, juga kita diajari semacam apa ya, dulu mata kuliah itu PMP, ya, pendidikan terkait dengan moral Pancasila, karena di Indonesia yang kita gunakan 5 sila di Pancasila tersebut sebagai nilai. Di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di mana kita berada, di mana kita tinggal, di situ juga ada proses enkulturasi. Harapannya nilai-nilai yang baik yang selama ini ada itu tetap akan dijaga oleh generasi berikutnya atau dilaksanakan oleh generasi berikutnya atau warga masyarakat yang ada, ya. Sebaliknya, akulturasi ini proses masuknya budaya lain melalui pembelajaran yang menyebabkan budaya yang lama ditinggalkan. Jadi dalam hal ini budaya itu dinamis, ya, di mana kenapa ada proses akulturasi, bisa jadi budaya tersebut diterima karena dinilai lebih baik, ya, dibandingkan budaya yang lama atau budaya yang sekarang mereka yakini, ya, karena mungkin jika kita melakukan menerima budaya yang baru itu lebih efisien, lebih efektif, mendapatkan value-value yang lebih, memungkinkan budaya yang lama bisa ditinggalkan, atau budaya baru ini masuk dan dilakukan atau diyakini oleh masyarakat, ya. Apakah budaya itu kurang baik sehingga ditinggalkan? Karena begini, dari proses pembelajaran masyarakat atau individu itu akan mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin akan menjadi pertimbangan apakah budaya tersebut memang sesuai, ya, dengan keyakinan yang baru. Dalam hal ini dia akan melakukan hal-hal yang baru atau budaya baru tersebut dan meninggalkan budaya yang lama. Saya yakin pasti ada sesuatu yang pastinya dianggap lebih bernilai dibandingkan budaya yang lama. Apakah budaya yang lama tidak baik? Belum tentu, ya. Budaya yang lama mungkin sudah baik, cuman kurang sesuai dengan keadaan yang terjadi dengan keadaan sekarang, ya. Contohnya begini, kalau kita dulu ini terkait dengan budaya, kalau mau minum kita harus masak air tuh, ya, masak air. Terus pada saat air mineral dalam kemasan masuk di kita, ya, di Indonesia mungkin banyak penolakan di awal. Ngapain kita beli air, kita punya banyak air di sumur dan sebagainya. Dan budaya pada saat itu mengkonsumsi air minum itu kan memasak sendiri itu, ya. Pada saat itu mungkin kalian belum sudah tidak menangi, ya. Kalau waktu saya kecil dulu kita minum air pada saat
eh, itu kita masak nih, ngapain beli gitu ya. Di awal-awal mungkin banyak penolakan, tapi selama perkembangan pembelajaran, proses pembelajaran, berubah akhirnya budaya yang kita biasanya minum harus masak sendiri, lebih efisien kita beli air minum dalam kemasan. Ya, kalau yang mahal mungkin ada yang lebih murah, isi ulang gitu ya. Nah, itu lebih efisien, mungkin dirasa lebih sehat ya, lebih bersih dibandingkan air sumur kita. Kalau di tempat kita di sini memang mungkin airnya tidak bisa kita konsumsi untuk minum ya, rasanya kurang enak ya. Tapi kalau di tempat saya waktu kecil dulu di desa, airnya sangat eh, masih masih enak dikonsumsi, masih apa ya, tidak ada rasa yang mungkin timbul kayak air 3M dan sebagainya. Itu jika kita masak ada rasa-rasa yang kurang baik, masih murni. Jadi perubahan budaya itu kan hasil proses pembelajaran, akulturasi, kita menerima budaya baru, sehingga pada saat itu hmm, air minum dalam kemasan yang baru berusaha merubah budaya, ya, budaya, meyakinikan budaya baru ini adalah budaya yang paling baik untuk dipilih ya, dengan tujuan bahwa produk atau jasa yang mereka punya dikonsumsi ya. Ya, makanya sekarang budaya itu berubah ya, budaya minum air isi ulang atau maupun dalam kemasan ya, itu sudah banyak kita konsumsi saat ini, sudah berubah. Tidak, jarang sekali menemukan orang masak air untuk dikonsumsi sehari-hari ya saat ini. Oke, itu salah satu contoh budaya ini. Komponen budaya, ini nilai-nilai dan norma ya. Ada dua macam nilai atau norma, norma yang tertulis dan norma tidak tertulis. Enacted norm and implicit norm ya. Kalau norma yang tertulis mungkin peraturan, undang-undang yang sudah ada di pemerintahan kita, banyak aturan-aturan yang harus kita laksanakan, undang-undang dasar ya, itu dan undang-undang pemerintah itu enacted norm atau norma atau peraturan hukum yang tertulis. Kalau yang creative norm yaitu kebiasaan ya. Jadi nilai-nilai kebiasaan, adat istiadat, konvensi, nah itu yang tidak tertulis ya. Kebiasaan yang ada di masyarakat, ya nilai-nilai atau norma yang biasa digunakan oleh masyarakat, contohnya mungkin hidup bersih atau ada orang yang meyakini nilai-nilai kebiasaan dia hidup bersih, ada yang tidak memperdulikan dengan kehidupan yang bersih, itu juga menjadi perbedaan norma yang mereka lakukan meskipun tidak tertulis. Contohnya ada orang yang meyakini nilai-nilai norma bahwa kebersihan adalah bagian dari iman atau kebersihan itu adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang. Dia akan memilih produk atau jasa yang mengutamakan kebersihan, ya mungkin makanan yang higienis dan sebagainya. Bagi orang yang tidak memperdulikan sebaliknya, ya contohnya mungkin si B tidak begitu memperdulikan terkait dengan kebiasaan terkait nilai kebersihan mungkin ya. Nah itu mungkin tidak akan memperdulikan makanan atau produk makanan yang dia konsumsi dari segi kebersihan ya. Itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dulu contohnya ini ekstrim, cuman saya kurang setuju juga ya.
ada istilah banyak anak banyak rezeki gitu ya. Itu budaya lama, tetapi dari proses pembelajaran ternyata, banyak anak, katanya banyak permasalahan katanya, tapi menurut saya tidak. Banyak anak kita, proses pembelajarannya begini, semakin, ke depan kebutuhan akan pendidikan, kehidupan yang, apa ya, kehidupan yang sejahtera dan sebagainya, karena pendidikan yang mahal, kesehatan yang mahal. Jadi yang dulunya, banyak anak banyak rezeki itu, berubah akhirnya banyak sekarang, apa ya, warga masyarakat itu meyakini, budaya baru atau yang nilai-nilai yang dianggap itu mereka yakini bahwa saat ini ya tidak perlu banyak anak, cukup anak dia 2 KB, akhirnya pemerintah juga melaksanakan, agar supaya kehidupan, keluarganya semakin baik karena kebutuhan yang semakin, eee, tinggi jika banyak anak akan, apa, mmm, persepsi mereka ini kebetulan kurang pas saya ya, saya kurang setuju kebetulan. Saya, lebih, meyakini nilai-nilai yang lama ya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Tapi yang sebagian besar, keluarga saat ini, mereka melihat bahwa, kebutuhan semakin besar ya, sehingga mereka tidak berani me melakukan, budaya yang lama, banyak anak banyak rezeki ya. Jadi kan tingkat keyakinan dan nilai-nilai yang dianut saja ya. Oke, itu salah satu contohnya perubahan, akulturasi tadi juga menjadi, contoh budaya-budaya baru yang dianut ya, yang lama ditinggalkan. Oke, adat istiadat. Nah, adat istiadat ini terkait ya adat ya, terkait kebiasaan ini hampir sama, adat istiadat yang ada, contohnya mungkin di suatu, sebagian besar daerah, biasanya yang ngelamar, calon itu ya yang pihak laki-laki ke perempuan ya. Ada, adat istiadat daerah tertentu, sebaliknya perempuan yang melamar. Ya, itu salah satu contohnya. Ya, mana yang diyakini oleh masyarakat, ini tidak tertulis memang ya. Kalau mau ngelamar tertulis undang-undang RT sekian, tidak. Ini memang tidak tertulis, diyakini apa, norma yang tidak tertulis di suatu daerah atau, apa ya, ya daerah tertentu yang adat istiadatnya seperti itu ya. Apakah berubah? Ada yang berubah tadi ya, jika memang, nilai-nilai itu dianggap kurang pas bagi yang melakukan ya, yang meyakini awal dan saat ini dia berubah. Kalau konvensi juga, kesepakatan masyarakat. Oke, kita lanjutkan, komponen budaya yang, selain nilai dan norma, aturan nilai, nilai dan aturan ini, ada mitos, ada simbol dan bahasa ya. Mitos ini, sebuah kisah biasanya, dikisahkan ya, mengungkapkan nilai-nilai utama dan cita-cita suatu masyarakat ya. Memang sebuah kisah ya, ini diceritakannya ada mitos, tapi hal-hal yang baik biasanya yang disampaikan. Ada nilai-nilai, penting yang ingin disampaikan dalam kisah tersebut ya, yang ada di masyarakat. Berikutnya simbol ya, kalau simbol ini mewakili budaya tertentu. Simbol, seringkali dengan, apa ya, warna ya, ya banyak simbol tidak tidak hanya warna, banyak hal simbol yang bisa diartikan dalam budaya tertentu berbeda ya. Contohnya kalau warna itu kan sebuah simbol juga. Warna putih, di suatu negara tertentu, di Indonesia suci mungkin ya, tapi di negara Inggris, ya ya hampir sama ya, hampir sebagian daerah itu memiliki arti yang sama. Anglo-Saxon itu kayaknya juga kesucian juga ya, tapi di negara yang, berbeda,
artinya juga berbeda, ya. Warna merah pemberani gitu ya, di negara yang lain artinya juga berbeda. Hitam warna kesedihan, tetapi di negara yang lain pun menyatakan hitam itu memiliki arti elegan atau produk yang berkualitas tinggi. Ya, oke, nanti kita akan belajar masing-masing warna yang memiliki simbol, salah satu contoh simbol yaitu warna, ya. Putih tadi di negara kita identik dengan kesucian, ya, kemurnian, sama dengan negara Anglo-Saxon, Inggris, Amerika juga menyatakan demikian. Tapi di negara Cina, warna putih itu warna duka, warna kematian, ya. Artinya di Cina, di Jepang itu menyatakan demikian, ya. Korea pun demikian, warna putih, warna duka. Oke, dan warna yang lain, biru biasanya. Biru itu kalau kita lihat ada di warna bank, ya. Perbankan itu banyak menggunakan warna biru karena ingin menyampaikan simbol nilai kualitas tinggi, ya. Arti sebagian besar negara menyatakan di negara Eropa, Amerika, Inggris, Jepang itu juga menyatakan bahwa warna biru itu memiliki simbol warna yang berkualitas tinggi, ya. High quality product or services, ya. Oke, kita lanjutkan bahasa. Kalau bahasa ini juga menjadi salah satu komponen budaya. Budaya yang berbeda memiliki bahasa yang berbeda, ya, sebagai alat komunikasi antar manusia yang ada di budaya tersebut. Oke, kita lanjutkan nilai-nilai kebudayaan. Jadi di Indonesia yang heterogen, banyak budaya, kita melihatnya nilai-nilai ini pastinya berbeda-beda, ya, banyak, ya. Tergantung budaya yang ada di Indonesia, sangat heterogen, sangat bervariasi, sangat banyak. Sehingga kita melihatnya dari secara umum aja, nilai secara nasional yang diakui dalam 5 sila yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, ya, Indonesia, ya. Jadi ini nilai-nilai inilah yang dianut secara nasional, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki agama, meyakini agama bertuhan, ya. Dan arti makna yang lebih dalam lagi, kita menghormati, saling menghormati pemeluk agama, ya, yang berbeda dengan kita, ya. Itu ketuhanan sila yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dan keadilan bagi seluruh, ini terkait dengan bahwa kita harus adil, harus fair untuk semua orang yang ada di negara kita, ya, sebagai citizen atau warga negara. Oke, kalau di Amerika ada 10 nilai, mungkin lebih, ya, nilai yang dipercaya sebagai nilai penting masyarakat Amerika: individualisme, keremajaan, kemajuan, materialisme, kegiatan, prestasi, efisiensi, kesetaraan. Ini gender, ini munculnya juga dari sana, ya. Dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jadi nilai tidak percaya terhadap pemerintah sebuah nilai budaya yang ada di sana, ya. Sehingga mereka berusaha mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu yang mereka anut, 10 nilai, tapi banyak, ya. Insya Allah ada nilai-nilai yang lain di Amerika sana. Oke.
Nilai kebudayaan menurut Milton Rockets, masing-masing budaya mempunyai nilai yang dianut bersama, ya nilai-nilai yang dianut bersama oleh budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Oke, ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal ini adalah nilai tujuan ya. Mereka ingin mencapai suatu tujuan ya. Contohnya ini kehidupan yang nyaman ya, ini nilai yang terminal. Sampai oke, nilai ini nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai instrumental ini terkait dengan untuk mencapai nilai terminal, ada nilai-nilai instrumen. Instrumental inilah yang akan digunakan untuk mencapai nilai terminal. Nilai terminal ada kehidupan yang nyaman, kegairahan hidup, prestasi, keindahan, persamaan, keamanan dalam keluarga, kebebasan, kebahagiaan, keharmonisan, kesenangan, rasa hormat diri sendiri, pengenalan sosial, kebijaksanaan. Oke, ini nilai terminal, nilai instrumentalnya. Untuk mencapai nilai terminal, ada nilai ambisi ya, untuk mencapai tujuan, pendirian, memiliki pendirian, kemampuan, kegembiraan, kebersihan, sampai pengendalian diri. Ini intelektual ya. Oke, ini nilai instrumental, nilai-nilai yang mereka yakini sebagai nilai alat yang pada saat untuk mencapai tujuan nilai terminal ya, nilai-nilai inilah yang digunakan untuk mencapai nilai di terminal ini ya. Oke, implikasi dari budaya yang berbeda, implikasi pemasaran, pastinya ya ini terkait dengan preferensi atas produk atau jasa ya. Contohnya kalau kita di Indonesia aja yang terdiri dari beberapa culture, budaya, beberapa suku bangsa ya, pastinya memiliki keunikan budaya atau nilai-nilai yang mereka nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka laksanakan. Ini implikasinya terkait gini, kesukaan ya pastinya, preferensi tadi atau kesukaan. Contohnya kalau kita lihat ya, preferensi yang terkait dengan yang disebabkan oleh budaya yang berbeda, memiliki preferensi yang berbeda. Contohnya mungkin di Jawa aja. Di Jawa ini ada 3 daerah Jawa ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Tengah itu sukanya kalau ayam bakar gitu ya, ayam bakar ada di mana-mana, ada di Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ayam bakarnya mereka suka rasa manis ya, sehingga ayam bakar yang manis itu sesuai dengan lidah atau kesukaan preferensi konsumen yang memiliki budaya di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Timur, di tempat kita nih ya, ada ayam bakar? Ada ayam bakar ya. Kita sesuaikan nih dengan budaya yang ada di kita atau preferensi terkait dengan budaya. Orang Jawa Timur itu suka asin ya, suka pedas ya, sehingga ikan bakar atau ayam bakarnya lebih cenderung ke rasa asin dan pedas ya. Kalau Jawa Barat bagaimana? Jawa Barat mungkin ya mereka mendekati Jawa Tengah ya, agak-agak manis, cuman di sana lebih suka orang makan ayam bakar atau ikan bakar menggunakan what we call saya lupa ini. Semacam timun, sayur, semacam kudapan gitu ya. Itu mereka menyukai hal itu. Tapi sekarang di kita pun juga demikian ya. Ya karena akulturasi tadi,
orang Jawa Timur jualan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebaliknya. Ada ikan Sunda IBC dan sebagainya, Sunda itu jualan di tempat kita, ya mereka seharusnya lebih menyesuaikan dengan lidah target marketnya ya. Kalau suka asin ya mereka sebaiknya menjual produk yang memiliki rasa asin ya. Contoh yang lain terkait dengan hal itu, budaya yang berbeda di daerah mungkin segmen pasar pakaian gitu ya. Dari warna pakaian yang soft atau warna-warna yang lembut itu kurang pas atau kurang sesuai jika kita pasarkan di daerah Jember, Pasuruan, Madura ya. Karena kenapa orang Jember, Pasuruan, dan Madura ini kan sukanya warna-warna yang cerah, warna-warna yang menyolok ya, sama dengan Afrika gitu ya. Jadi translator malahan, oke, nggak apa-apa. Jadi ini memang preferensi dari budaya tertentu. Sedangkan orang Jawa bagian yang lain, ya mungkin Jawa atau Solo, Surabaya, Malang, mungkin ya itu mereka akan lebih pas kita tawari dengan produk pakaian dengan warna yang soft tadi ya, warna-warna yang pastel yang tidak mencolok, ya, mereka lebih menyukai hal tersebut ya, karena preferensi berbeda budaya karena budaya. Oke, saya kira itu materi budaya dan implikasinya terhadap perilaku konsumen yang akan berimplikasi terhadap strategi, pastinya strategi pemasaran. Oke, saya kira cukup materi budaya dalam mata kuliah perilaku konsumen atau customer behavior. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.